Oke, selamat siang semuanya. Balik lagi di praktikum Komdat yang pertemuan ke-14. Jadi pada minggu ini kita masuk ke materi firewall. Jadi apa itu firewall? Firewall adalah sistem atau perangkat yang berfungsi untuk mengamankan jaringan komputer. Firewall bekerja dengan menganalisis lalu lintas jaringan yang masuk dan juga keluar, lalu menentukan apakah lalu lintas tersebut diizinkan atau diblokir. Jadi pada intinya firewall itu tempat untuk ngatur IP mana yang pengen kita beri akses ataupun IP mana yang pengen kita blokir atau tidak diberi akses. Nah, firewall ini berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi lalu lintas data yang mengalir di jaringan, memblokir lalu lintas jaringan yang tidak aman, memantau informasi keadaan koneksi, melakukan autentikasi terhadap akses, melindungi sumber daya dalam jaringan private, dan juga mencatat semua jaringan dan melaporkannya kepada administrator. Nah, firewall itu dapat berupa perangkat lunak software atau firmware yang merupakan program yang terpasang secara default pada hardware. Nah, contoh-contoh firewall adalah Microsoft Defender, Mac Defender, dan juga lainnya. Oke, kita langsung aja masuk ke praktikumnya. Jadi siapin Cisco kalian. Sudah itu kalian buat atau siapin router, switch, server, dan juga PC-nya membentuk topologi seperti ini. Setelahnya kita sambungin antar router pakai kabel yang chopper crossover. Nah, kita sambungin di fast ethernet 0/0. Ini diperhatiin ya fast ethernetnya. Oke, kalau udah yang lainnya kita sambungin pakai kabel automatic atau bisa pakai chopper straight through. Nah, kita sambungin dulu router ke switch ke PC. Oke, dan server ini di PC nih. Oke, dilihat ya fast ethernetnya. Usahain kayak gini. Oke, kalau udah, sekarang kita atur IP-nya, masuk ke router 0, terus ke config, dan kita pilih fast ethernet 0/0. Di sini kita pakai IP 192.168.1.1, terus netmasknya, dan jangan lupa di onin. Terus kita langsung lanjut ke fast ethernet 1/0. Karena tadi udah 1/1, sekarang 2/1. Subnet max dan juga jangan lupa di nolin. Oke, kalau udah kita lanjut ke kasih IP ke servernya, pilih server, desktop, terus ke IP configuration. Karena tadi udah 2.1, sekarang kita kasih IP untuk servernya 2.2, subnet max, dan default gateway-nya itu 2.1. IP dari router yang fast ethernet 0/0 ini ya. Oke, kalau udah, lanjut kita atur PC-nya sama ke IP configuration. Karena tadi udah 2.2, sekarang 2.3, dan di sininya 2.1. Lanjut ke PC 1, IP configuration, lanjutannya 2.4, terus default gateway-nya 2.1. Oke, kalau udah, ini udah bisa di ping antar PC-nya, dia akan sukses. Ping antar PC di satu router. Nah, terus selanjutnya kita akan atur di router yang 0/0. Di sini kita masukin IP-nya 2 titik salah. Karena tadi kan 1.1, berarti 1.2, terus subnet max, terus on. Ini jangan lupa.
Ini 1.2 karena tadi di FA 0/0 yang router 0 itu 1.1 ya. Nah, terus selanjutnya ke fast ethernet 1/0. Karena tadi di sebelah udah pakai 2, sekarang kita pakai 3.1 untuk router yang ini, router 1. Jangan lupa di onin. Nah, sekarang kita masuk ke PC, atur PC-nya. Karena tadi 3.1, sekarang di 3.2. Subnet mask jangan lupa, dan gateway-nya itu 3.1. Lakuin hal sama di PC selanjutnya. 3.2. Oh, sorry, salah. 3.3. Nah, dia kalau tabrakan dia akan langsung hilang dan ada peringatan nih, this address is already used in the network. Nah, kalau udah, nah ini juga akan bisa di-ping antar PC di satu router. Tapi dia belum bisa di-ping antar router. Dia masih failed karena belum kita sambungin. Dan di sini juga PC router yang 0 ini bisa dia untuk nyambungin ke server karena tadi gateway-nya sama kan, kayak di ini, kayak di router yang FA 0/1. Nah, ini akan sukses, tapi kalau di PC yang ini ke server itu akan failed karena belum nyambung. Oke, sekarang kita sambungin dulu caranya ke router 0 dulu, terus ke static, dan di sini kita masukin network dari ini, dari IP 0/1. Jadi 192.168.2.3.0. Subnet max-nya 255.255.0 dan ininya 1.2. Kenapa 1.2? Ini tuh IP dari router yang ini ya, yang di FA 0/0. Kalau udah kita add, terus kita atur ke router selanjutnya, kita pilih static. Nah, ini IP-nya kita pakai IP network dari router yang sebelah sini, 2.0 IP networknya, karena kan tadi FA 0/1 ini 2.1 kan IP-nya, jadi networknya 2.0. Terus subnet max-nya sama, dan next hop-nya itu 1.1 IP dari router yang FA 0/0 di router 0. Kalau udah kita add, nah ini udah bisa kita ping antar router. Tuh, udah sukses, tandanya dia udah kesambung. Dan untuk PC yang sebelah sini juga udah bisa ke server. Nah, oke, karena tadi kan materi kita firewall, jadi untuk ngatur firewall itu di server, kita klik server, dan juga kita ke firewall yang IP versi 4 ini, ke desktop, terus IP versi 4. Dan di sini actionnya itu kita bisa milih kita mau ngasih akses atau nolak akses atau tidak diberi akses. Nah, ini saya coba akan ngasih akses ke router yang sebelah kiri. Tadi yang sebelah kiri itu networknya 192.2.0. Networknya ya yang ditulis. Terus protokol kita pilih IP aja. Nah, di sini kita masukin remote wildcard max-nya 0.0.0.255. Kenapa? Ini didapat dari mana? Didapatnya dari subnet max default yang 255.255.255.255 dikurang subnet max dari IP tadi yang kita buat.
tadi kan kita buat pakai 255 kan. Nah, dikurang hasilnya ini. Oke, kalau udah kita add. Nah, sekarang saya pengen coba tidak memberi akses untuk router sebelah sini. Oke, jadi tadi networknya 192.168.3.0. Protokolnya IP, ininya. Oke, kalau udah kita add aja. Nah, tadi kan udah ke server lagi, dan jangan lupa onin ya. Nah, kalau udah di onin, tadi kan saya bilang ngasih akses di sebelah sini, router sebelah sini, berarti otomatis dia akan successful. Nih, successful. Nah, saya tidak ngedeny atau tidak memberi akses di router sebelah sini, berarti dia akan otomatis memblokir dan tidak menerima, maka akan failed. Tuh, mau kalian pencet sampai manapun akan failed. Oke, gitu. Nah, kita coba sekarang yang sebelah kanan yang dikasih akses, sebelah kiri yang di deny. Salah. Lanjut ke firewall, terus yang ini kita edit aja, kita jadi deny, save, dan yang ini kita jadi allow, save. Nah, otomatis yang sini akan ke failed dan di sini akan sukses. Kita coba. Tuh, dia akan failed. Nah, sebelah sini akan sukses. Tuh. Oke, kalau hasilnya udah seperti ini, berarti konfigurasi kalian udah berhasil. Nah, jangan lupa diikutin, karena ini ada di UAP project akhir kalian. Terus juga tadi ada yang saya praktekin di sini tapi nggak ada di modul, makanya kalian perhatiin dari modul awal sampai akhir. Oke, nanti absennya akan saya kirim di grup, linknya menyusul. Oke, sekian dari saya, terima kasih.